Oke. Kalau nggak ke sini aja dulu. Kalau nggak ada bahan. Nih, keliling alas tabung. Lalu ditanyakan berapa luas permukaan tabung. Keliling alas. Keliling alas itu bentuknya apa? Tabung punya. Bentuknya apa? Lingkaran. Lingkaran kan? Ini alasnya tabung nih. Jadi ini kelilingnya sama dengan 22 cm. Nah, keliling itu sama dengan apa? 2 pi dikalikan R kan? Berarti kita perlu cari jari-jari, maka di sini berarti sama dengan keliling dibagi dengan 2 pi. Nah, kelilingnya sama dengan 22. Kemudian dibagi 2 kali pi itu adalah 22 per 7. 7-nya berarti naik. Ini berarti coret. Maka ini akan sama dengan 7 per 2 atau sama dengan 3,5 ya. Ini adalah R-nya, keliling apa jari-jarinya. Lalu yang ditanyakan di sini adalah luas seluruh permukaan tabung. Kalau luas seluruh permukaan tabung itu kan berarti luas alas ada 2 ditambah dengan keliling alas kali tinggi atau luas selimut ya. Kita cari luas alas dulu deh. Luas alas itu sama dengan apa? Ini kan, berarti sama dengan 22 per 7 dikalikan dengan 7 per 2 kali 7 per 2. Nah, ini coret. 22 dibagi 2, 11. Berarti sama dengan 77 per 2. Ini luas alas. Biarkan begini aja, nggak apa-apa. Luas selimut sama dengan apa? 2 pi R kali T. Ini kan keliling. Berarti sama dengan keliling dikalikan tinggi. Kelilingnya kan udah dapat. Nggak perlu dicari lagi. Jadi berarti 22 dikalikan 9. Maka ini sama dengan 2 kali 8 ya. 198. Dapat nih. Nah, setelah itu untuk cari luas permukaan sama dengan apa, Bella? Untuk tabung. Luas permukaan tabung kan berarti sama dengan luas selimut ditambah dengan 2 dikalikan dengan luas alas kan. Nah, selimutnya di sini 198. Ditambah 2 luas alas. 2 dikalikan 77 per 2. Duanya ini bisa dicoret. Berarti sisa 198 ditambah dengan 77. Sama dengan berapa? 275 ya. 275. Maka jawabannya yang ini. Yang B gitu. Dalam sentimeter persegi. Oke? Ya, Bella? Ya. Oke. Nah, ini lagi. Luas selimut kerucut yang berjari-jari 7 cm dan tingginya 24. Nah, kerucut. Ingat ini. Ya. Terus ini. Dikerucut, ini ada tinggi, ini ada garis pelukis, lalu ini ada jari-jari, ini tegak lurus. Luas selimut itu kan sama dengan pi r s, ya kan? S-nya belum tahu tuh, karena yang diketahui lah jari-jari dengan tinggi. Berarti kita perlu cari S sama dengan akar dari jari-jari pangkat 2 ditambah dengan tinggi pangkat 2. Berarti sama dengan akar dari jari-jarinya adalah 7 ditambah dengan 24 pangkat 2. Akar dari 49 ditambah dengan 576 berarti sama dengan akar dari 625 sama dengan 25. Nah, kita cari luas selimut. Luas selimut sama dengan pi r s. Pi-nya berarti 22 per 7 dikalikan dengan 7 kali S-nya 25. Ini coret-coret. Berarti 22 dikalikan dengan 25. Ini kan sama dengan 11 kali 2. 2 kali 25 itu adalah 50. Berarti 50 kali 11. Maka sama dengan 550 cm per
segi. Jadi ini jawabannya. Gitu. Ya, Ya, bisa? bisa. Oke. Sekarang nih, ini ada dua bangun. Bangun apa saja nih, Bella? Kerucut sama Sama apa? Yang di bawah ini sebut adalah bangun satu. Ini kita sebut dengan bangun dua. Bangun dua ini adalah kerucut. Bangun satu setengah dari apa? Bola, ya. Setengah daripada bola. Nah, diameternya 10. Ditanyakan berapa luas bandul. Luas bandul itu kan berarti luas permukaan. Jadi untuk luas satu itu berarti sama dengan setengah dikalikan luas permukaan bola itu adalah 4 pi r kuadrat. Atau sama dengan 2 pi r kuadrat. Ya, panjang bandulnya sama dengan 17. Itu 17 itu artinya panjang bandul. Berarti dari sini ke sini nih. Nah, itu adalah 17. Lalu ini ke sini adalah jari-jari. Yang di sini berarti adalah tingginya. Ini tinggi, ya. Jadi ini adalah 17. Kemudian ini ke sini itu adalah 10. Maka tingginya adalah 7. Nah, kita perlu cari 7. pelukisnya nih. Untuk nanti ya, cari pelukis. Jari-jarinya adalah 10. Oh, sorry, ini bukan 10 tahu ah. 10 dibagi 2 ya. 10 per 2 ini. Yang ini. Jadi ini 10 per 2. Jari-jarinya berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5 ya. Nah, ini tegak lurus di sini. Yang ini adalah pelukis. Maka kita perlu cari pelukis dulu. S sama dengan akar dari ini jari-jari 5. Oh, ada kesalahan lagi nih. Ada kesalahan lagi, jari-jarinya 5, berarti ini tingginya sama dengan 12 ya. Berarti ini R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Jadi sama saja dengan akar dari 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 sama dengan akar dari 25 ditambah 144, berarti sama dengan akar dari 169. Akar 169 adalah 13. Nah, yang ini kita boleh langsung kasih masuk karena setengah bola, berarti sama dengan 2. Kita menggunakan 3,14 ya. Kali 3,14 dikalikan 5 kali 5. Nah, 5 kali 5, 10 kali 5, 50. 50 kali 3,4. Kita kalikan aja ini kan jadi 50 kali 3,14 ya. Ini 5 kali 4, 0 ya. 22, 5 kali 1, 5 tambah 2 berarti 7. Ini 15, ada simpanan 01, 2 angka di belakang koma, makanya dicoret. Berarti sama dengan 157. Kemudian luas 2, ini adalah selimutnya kerucut, berarti sama dengan pi r s. Pi-nya adalah 3,14, dikalikan R-nya adalah 5, S-nya adalah 13. Ya udah kali. Ini berarti sama dengan 3,14 kali 65. Kita kali ini 314 kali 65. 0, 2, 7, 15, 24, 2, berarti 8, 18 ya. 0, 11, 9, 14, 10, 2. Dua angka di belakang koma. Berarti sama dengan 204,1. Nah, setelah itu baru kita masuk ke luas seluruhnya ya, luas bandul. Jadi di sini luas bandul itu berarti sama dengan luas 1 ditambah dengan luas 2. Luas 1 157,0, luas 2 204,1. Tambah nih 1 1 6 3. Berarti sama dengan 361,1. Jadi jawabannya yang ini. Ada pertanyaan? Bisa Enggak, mengerti? Eh? Saya? bisa. Oke.
Nah, yang ini. Ini apa ini? Suruh apa? Tentukan panjang dari unsur-unsur yang ditanyakan. Oh, berarti yang belum diketahui ini. Ini luasnya ya. Luas permukaannya itu sama saja dengan ini. Ini LP berarti. LP sama dengan 528 pi ya. Kemudian tinggi sama dengan 13. Nah, luas permukaan silinder itu apa? Sama dengan apa? 2 pi r kuadrat ditambah dengan 2 pi r t kan? Ya tuh ya. Nah, ini kan bisa dikasih keluar 2 pi dikalikan dengan r kuadrat ditambah dengan rt. Nah, ini dalam pi nih. Berarti ini luas permukaannya di sini 528 ya. 528 pi. 528 pi. Oke. Jadi di sini adalah 528. Nah, pi. Ada yang bisa dicoret nggak? Pi-nya boleh dicoret nih kalau keadaannya seperti ini, Bella. Ini pi dengan pi hilang. Berarti di sini nanti 528 kita bagi dengan 2 sama dengan R kuadrat ditambah dengan R dikalikan dengan tinggi. 528 bagi 2 itu kan 4, 6, 2, 6, 4 ya. 2, 6, 4. Ini sama dengan R kuadrat ditambah R dikalikan tingginya adalah 13. Ah, Bella belum belajar fungsi kuadrat nih. Ya, ini susahnya di sini. Jadi ini harus dibuat jadi R kuadrat ditambah dengan 13R dikurangi 264. Ini sama dengan 0. Nah, caranya gimana? Kita harus membuat angka 264 ini ya supaya difaktorkan yang selisihnya itu sama dengan 13. Kira-kira berapa kali berapa? Nah, kita cari di sini. Ini caranya gini. 264 coba kita bagi dulu dengan angka 4 ya. Bagi dengan angka 4 berarti berapa? 26 bagi 4 6 ya. 6, 24 bagi 6 berarti 6 lagi ya. 6. Oke. Berarti ini bisa kita bagi dengan angka 6, ketemunya adalah 11. Nah, sekarang 6 kali 4 berapa? 24. 24. Berarti 24 dikalikan 11, ini kalau kita kalikan sama dengan 264 kan? Sekarang kalau kita kurang, hasilnya berapa? 24 dikurangi Hah? 11. Oh. 13 kan? Hmm. Berarti cocok nih pakai ini. Nah, kalau gitu, maka kita menggunakan angka 264 ini, kita menggunakan 24 dikalikan dengan 11. Karena yang di sini negatif, itu maka eh, lalu yang di tengah itu positif, berarti yang besar positif. Maka ini plus, lalu ini minus, gitu. Jadi, ini fungsi kuadrat ini namanya ya. Jadi, untuk memfaktorkannya, ini kita pakai angka di sini adalah 24 plus, kemudian di sini adalah minus 11. Maka itu akan menjadi gini, R kuadrat ditambah 24R dikurangi dengan 11R dikurangi dengan 264, ini sama dengan 0. Lalu ini kita faktorkan, berarti keluar R. Maka ini adalah R ditambah dengan 24. Lalu yang ini kita keluarkan min 11. Maka ini min 11 kali R ditambah dengan 264. Ini sama dengan 0. Ini dengan ini sama, maka kita tulis satu kali. R tambah 24, maka di depan sisa R ini dikurangi dengan 11. Sama dengan 0. Artinya apa? Ini artinya berarti R tambah 24 sama dengan 0 atau
R dikurangi 11 sama dengan 0. Nah, kalau kita menggunakan yang ini, hasil R-nya kan nanti negatif. Berarti ini tidak mungkin. Maka kita pakai yang ini. R dikurangi 11 sama dengan 0. Jadi R-nya berarti sama dengan 11. Gitu. Nah, ini jari-jarinya sama dengan 11. Itu caranya menghitung. Cuman ini memang pemfaktoran. Bella belum sampai. Nanti pemfaktoran itu sampainya di SMP. SMP kelas 1 itu udah belajar pemfaktoran tapi yang belum yang ribet gini. SMA nanti kamu dapat yang ribet ini. Ini cara memfaktorkannya. Jadi kita harus ini. Bisa Bella? Mau belajar tentang pemfaktoran? Basicnya atau gimana? Kita lanjut dulu. Lanjut dulu. Lanjut dulu. Oke. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini. Ini ditanyakan luas permukaan bola. Setengah bola tertutup. Kalau setengah bola tertutup, berarti tutupnya ikut gitu. Ini tutupnya berarti ikut kalau setengah bola tertutup. Jadi ini ada tutupnya nih. Ya, yang pertama ini diameternya 8. Untuk yang A ya, yang A. Diameter sama dengan 8. Berarti R sama dengan 4 sentimeter. Nah, ini berarti ditambah dengan luas alas. Luas permukaannya berarti sama dengan luas selimut ditambah dengan luas tutupnya. Ini tutupnya di atas. Selimutnya ini kan setengah. Berarti sama dengan 1/2 dikalikan 4. Luas bola, permukaan bola kan 4. 4 pi r kuadrat. 4 pi r kuadrat ditambah dengan luas tutupnya luas lingkaran. Berarti pi r kuadrat. Nah ini kan 4 dengan 2 coret berarti 2 pi r kuadrat ditambah dengan pi r kuadrat maka sama dengan 3 pi r kuadrat. Ya udah sisa kali masuk. Berarti 3 kita pakai 3,14 dikalikan 4 senti kali 4 senti. Dah, seperti itu. Berarti berapa? 4 kali 4, 16. 16 kali 3, 48. 48 kali 314 cm persegi. Ya kali aja udah. Berapa Bella? 314 kali 48. 8, 2, 3, 8, 11, 1, 24, 25. 16, 1, 5, berarti 12. Jadi 2, 7, 0, 5, 1. Dua angka di belakang koma. Sama dengan 150,72 cm persegi. Ini yang pertama ya. Nah, untuk yang kedua, ini jari-jarinya 12, sama aja. Berarti luas permukaannya kan udah didapat di sini, 3 pi r kuadrat. 3 pi r kuadrat, berarti 3 kali 3,14 dikalikan 12 kali 12 cm persegi ya. 12 kali 12 adalah 144. 144 kali 3 berarti 2, 3, 4. 432. 432 kali 314. Ya udah tinggal dikali lagi. Sama dengan berapa hasilnya? Udah Bella, udah hitung belum? 314 dengan 432. 8, 2, 6, 12, 1, 4, 9. 16, 1, 4, 5, terus 12. Berarti 8, 4, 6, 5, 3, 1. Maka sama dengan 1, 3, 5, 6, 4, 8. Dua angka di belakang koma. Oke, sentimeter pangkat 2. Ya, seperti itu. Itu untuk bola. Bola dengan tutup ya. Nah, yang ini Bella. Apa dicari nih? Luas permukaan. Ya, apa? Yang satu luas apa aja? Yang satu Tabung ini yang sama. pertama. Ini anggaplah yang ini, yang bangun satu ini. Ini bangun satu, ini bangun dua. Jadi untuk yang bangun pertama,
Tabung. Tabung tapi hanya terdiri dari alas dengan selimut. Maka ini berarti sama dengan luas alas ditambah dengan luas selimutnya. Luas alasnya itu adalah pi r kuadrat, luas selimutnya adalah 2 pi r t. Ya, pakai ini. Nah, kemudian ini setengah bola. Luas 2 itu berarti setengah dari 4 pi r kuadrat. Berarti sama dengan 2 pi r kuadrat. Seperti itu. Mau dicari sendiri-sendiri dulu boleh, mau digabung juga boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau kita gabung ini berarti luas sama dengan luas 1 ditambah dengan luas 2 sama dengan pi r kuadrat ditambah dengan 2 pi r t ditambah dengan 2 pi r kuadrat. Ini dengan ini berarti 3 ya. Maka ini 3 pi r kuadrat ditambah 2 pi r t. Nah, ini pi r-nya boleh keluar tuh. Berarti sama dengan pi r dikalikan dengan 3 r ditambah 2 t. Nah, lebih cepat nih. Kalau gini, pi-nya berarti kita pakai 22/7. Ini diameternya 14, berarti jari-jarinya 7, maka kita kali 7. 3R berarti 3 kali 7, ditambah 2 kali tinggi, berarti 2 kali 10 cm persegi ya. 7-nya coret, berarti 22, dikalikan ini berarti 21, ditambah dengan 20 cm persegi, maka sama dengan 22 kali 41 cm persegi. Ya udah, 4122. Berarti 2828. 209 902. Ini jawabannya gitu. Ini kalau jalan langsung ya. Oke? Bingung nggak? Kalau ada yang bingung kamu tanya. Kalau ada yang apa kurang jelas yang mana atau terlalu cepat di mana, mau diulangi di mana, Bella mesti kasih tahu Oma. Nah, ini sebetulnya yang ini adalah materi SMP ini. Bisa? Oke? Bisa. Nah, ini. Ini ada tumpeng nih ceritanya ya, tumpeng. Nah, ini sebetulnya sudah masuk juga ke kesebangunan ini. Tapi ntar, nggak apa-apa ya. Ini ada tumpeng ya. Menerima tumpeng. Tumpeng tersebut memiliki diameter 36 dan tingginya adalah 24. Namun di acara awal Pak Budi itu memotong bagian atasnya setinggi 8 cm gitu. Nah, tinggi mula-mulanya kan ini. Dari sini ke sini. Nah, diameternya itu berarti ini ke sini. Ya, yang di sini diameternya adalah 24. Kemudian yang ini tingginya 30, sorry, 36 diameter ya. Bentar. 36 diameternya. Jadi ini 36 cm. Tingginya 24. Dipotong ini. Udah dipotong 8. Berarti tingginya sekarang sisa ini. Berarti berapa? 16. Sisa 16. Oke. Jadi ini sisa 16. Nah, yang ditanyakan berapakah volume permukaan, berapakah luas permukaan dan volume tumpang yang tersisa? Yang tersisa kan berarti ini. Nah, tumpeng yang pertama itu kan penuh. Kalau volumenya berarti kan dikurangi yang ini. Nah, kita nggak tahu nih panjangnya ini berapa. Panjang dari sini ke sini berapa? Itu kita pakai ini. Pakai kesebangunan segitiga, Bella. Ya, seperti ini. Ini kita potong di sini. Ya, seperti itu. Nah, yang ini segitiganya tegak lurus di sini tuh perbandingannya itu dengan ini.
Lalu kalau ini berarti tingginya ini ya. Jadi ini kita sebut saja sebagai X1, yang ini adalah X2, lalu ini adalah R1, yang ini adalah R2. Nah, panjang ini yang besar, segitiga besar dibagi ini besar sama dengan yang kecil dibagi yang kecil, pakai perbandingan. Jadi ini X1 dibagi R1 itu sesungguhnya sama dengan X2 dibagi dengan R2. Bisa dibalik ini. R1 per X1 sama dengan R2 per X2. Karena kita perlu cari ini. R2-nya berapa? Berarti untuk cari R2 itu akan sama dengan X2 per X1 dikalikan R1. Nah, X2-nya 8. X1-nya kita belum tahu. X2 8. Oh, X1-nya tahu 24 kan? Per 24. Dikalikan dengan R1-nya itu adalah 36 bagi 2, berarti 18. Maka kita coret aja udah, ini bagi ini 3. Ini coret dengan ini 6. Berarti R2-nya itu sama dengan 6. Gitu. Ya, R2 sama dengan 6. Oh, udah ketahuan tuh ya. Jadi di sini R1 sama dengan 18, R2 sama dengan 6. Maka untuk mencari volumenya berarti V itu akan sama dengan volume 1 karena dipotong berarti dikurangi dengan volume 2. Maka sama saja Hmm. dengan 4/3 Pi dikalikan dengan R1 kuadrat kali T1 dikurangi dengan R2 kuadrat kali T2. Jadi sama dengan 4/3 dikalikan pi-nya kita menggunakan 3,14 nggak apa-apa. 3,14 kali R1 kuadrat. R1 kuadrat itu 18. 18 kuadrat kita kalikan tingginya pertama adalah 24. Kali 24 dikurangi R2 kuadrat 6. 6 pangkat 2 dikalikan dengan 8. Nah, kita hitung. Sebetulnya bisa dikeluarin nih ya. 6, 18 ini kan sama dengan berapa? 3 kali 6 kan? Lalu 24 ini kan sama dengan 3 kali 8. Berarti angka 8 dengan 8 bisa, kemudian angka 6 kuadrat dengan 6 kuadrat bisa. Ini kan 3 kuadrat, 2 kuadrat, 6 kuadrat. Berarti bisa keluar tuh. Jadi itu bisa jadi 4/3 kali 3,14 dikalikan dengan 6 kuadrat kali 8 kita kali yang belum ada berarti ini 3 kuadrat di sini. Maka sisa 3 kuadrat dikalikan dengan 3 dikurangi dengan 6 dengan 8 keluar berarti 1. Nah, sekarang berarti ini 4/3 kali 3,14 dikalikan 36 kali 8 kali 27 dikurangi dengan 1. Berarti ini boleh coret ya. 3 dengan 36 ini jadi 12. Maka 4 kali 3,14 kali 12 kali 8 kali 24 dikurangi 1, 23. Nah, ini untuk cari volumenya. Nah, nanti tinggal dihitung lagi hasilnya sama dengan berapa. Ya, cari volumenya seperti itu. Kemudian untuk mencari luas selimutnya, berarti kan sama dengan luas selimut 1 dikurangi luas selimut 2. Nah, kita harus cari pelukisnya masing-masing. Pelukis 1 berarti sama dengan akar dari R1 kuadrat ditambah dengan T1 kuadrat. S2-nya nanti sama dengan akar dari R2 kuadrat ditambah dengan T2 kuadrat gitu. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu nanti dapat maka luas permukaannya berapakah luas permukaan ya? Luas permukaannya berarti sama dengan luas selimut 1 dikurangi luas selimut 2 ini ditambah dengan alasnya lagi. Luas alas yang pertama. Begitu. Jadi sama dengan B R 1 S1 dikurangi dengan B R2 S2 ditambah dengan B R1 kuadrat. Gitu. Nanti setelah itu bisa dihitung seperti itu, Bella. Agak ribet memang yang ini, karena sudah terpancung gitu, sudah terpancung. Gimana? Mau dihitung?
Atau gimana? Tabela bisa ngitung sendiri? Eh, gimana Bella? Ya, itu untuk luas selimutnya. Jadi untuk PR apa S1 kalau mau dihitung ya S1 itu sama dengan akar dari 18 kuadrat ditambah dengan 24 kuadrat. 18 sama dengan 6 kali 3 ya. 6 kali 3. Yang 24 itu adalah 6 kali 4 gitu ya. Jadi 6-nya boleh keluar tuh. Maka ini sama saja dengan 6 dikalikan akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Jadi sama dengan 6 dikalikan akar 9 ditambah 16 berarti sama dengan 6 dikalikan akar 25 maka sama dengan 6 kali 5. Jadi hasilnya adalah 30. Tuh, supaya kita tidak ribet cari akar-akarnya. Jadi kita faktorkan memang. Nah, terus untuk S2 itu kan sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Nah, 6 ini kan sama dengan 2 kali 3. 8 itu kan sama dengan 2 kali 4 kan. 4-nya boleh keluar. Jadi sama, 2-nya sorry. Berarti 2 dikalikan akar berapa? 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Sama dengan 2 kali akar 25 berarti sama dengan 2 kali 5 maka sama dengan 10. Nah, gampang nih. Udah, masuk di sini aja udah. Langsung, berarti luas permukaannya sama dengan pi R1 kuadrat kalikan S, berarti 3, atau pi-nya mau dikeluarin juga boleh, nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya pi-nya mau dikeluarkan, dari yang ini nih ya. Ini berarti LP sama dengan P dikalikan R1 S1 kurangi R2 S2 ditambah dengan R1 kuadrat. Berarti sama dengan P dikalikan R1 tadi 18 dikalikan dengan 30 dikurangi dengan 6 kali 10 ditambah dengan 18 pangkat 2. Oke. Berarti sama dengan B dikalikan berapa nih? Oh, betulnya 6-nya bisa dikeluarin sih juga. Ini kan sama saja dengan 6 kali 3 kan? Yang ini kan sama dengan, tapi ribet lah. Jangan dikeluarin. Oke. 18 kali 3 berapa? 48 kan? 480 dikurangi dengan 60. 18 kali 18 berapa? 296 ya? Eh, 384. 384. Ya udah. Berarti sama dengan B dikalikan dengan 420 ditambah dengan 384. Berarti sama dengan 3,14 kali 804. 804 ya. Ini dalam sentimeter persegi. Nanti tinggal dicari hasil akhirnya berapa. Penting jalannya kamu tahu, Bella. Gitu. Gimana? Oke? Oke. Nah, masih ada 2 menit. Nanti kita lanjut lagi. Bentar ya. Kita lanjut lagi dulu. Yo, nih. Gimana nih carinya? Luas permukaan bola sama dengan 150 cm persegi. Maka luas seluruh permukaan tabung sama dengan berapa? Itu kan diisi bola tuh. Ya, diisi bola. Jadi, tingginya tabung itu sama dengan apa? Apa hubungannya dengan bola? Ini ke sini kan diameter, Ya. ya kan? Ini diameter. Berarti tinggi sabung sama dengan diameter. Berarti sama dengan 2R. Ya. Nah, luas permukaan bola LP itu kan sama dengan 4 pi R kuadrat kan? Maka R kuadrat sama dengan luas permukaan dibagi dengan 4 pi. Atau R-nya berarti sama dengan akar dari LP dibagi dengan ini pi ya, 4 pi. Nah, seperti itu. Sampai di sini dulu. Kemudian berikutnya, untuk cari luas permukaan seluruh
tabung. Luas permukaan tabung ini kan berarti sama dengan luas selimut ditambah 2 luas alas kan. Berarti ini 2 pi RT ditambah dengan 2 pi R kuadrat. Nah, T-nya kan sama dengan 2R. Berarti sama dengan 2 pi R kali 2R ditambah dengan 2 pi R kuadrat. Ini R kali R kan R kuadrat. Berarti ini sama saja dengan 2 kali 2, 4. 4 pi R kuadrat ditambah 2 pi R kuadrat. Maka sama dengan berapa? 6 pi R kuadrat kan? Kita nggak perlu cari R-nya nih. Dari sini kita bisa tahu langsung bahwa pi R kuadrat itu sama dengan luas permukaan dibagi 4. Maka untuk luas permukaan tabung, LP tabung yang sama dengan 6 pi R kuadrat, ini berarti cabang dengan 6, kita kalikan luas